kasih sudah hadir. Ini adalah pertemuan kita yang kali ketiga, ya. Pada bulan Maret kita sudah membicarakan soal depresi, kemudian bulan Mei kita membicarakan soal kecemasan, ya, anxiety. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang penting, yaitu tentang adiksi. Susunan acara kita pada hari ini kira-kira adalah seperti berikut ini. Seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nanti ada 3 sesi dan ada tanya jawab, ya, pada bagian terakhirnya. Saya akan kasih sedikit pengantar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa tentang adiksi ini mungkin di antara kita datang dengan harapan yang beragam, ya. Ada yang mungkin mau mencari solusi, atau juga ada yang menghadapi berbagai pengalaman, ya. Ada klien mungkin, ya, ada cemat-cemat yang menggumuli tema ini. Tapi kita akan mengalami atau akan mendapatkan satu cara pandang yang mungkin berbeda dengan yang biasanya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita bicara adiksi, mungkin ada orang yang membayangkan bahwa adiksi ini berhubungan dengan kecanduan terhadap sebuah objek, apakah itu psikotropika atau itu adalah sebuah pengalaman di dalam kecanduan hal-hal yang tidak bermoral, ya. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa adiksi ini juga adalah sesuatu yang kita alami di dalam keseharian. Dan persoalan ini jadi makin kompleks ketika di dalam keseharian itu ternyata tanpa sadar kita sebenarnya sedang mengalami kondisi tidak bertumbuh. Jadi adiksi ini bisa masuk di dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang-kadang kita tidak sadari, tetapi itu bisa menghambat pertumbuhan kita, membuat kita bingung atau lemah dalam respon kepada firman Tuhan, kepada ketaatan kita. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita mendapatkan sharing dari Bapak Pendeta Yoswali yang selama ini saya lihat juga selalu menyiapkan sesi-sesi ini dengan luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nanti menikmati sesi ini, maka saya biasanya mempersiapkan diri dengan membayangkan bahwa di balik apa yang Pak Ali katakan itu selalu ada dimensi-dimensi biblical foundation, ada theological-nya, juga ada philosophical, dan ada studi-studi di dalam riset budaya, ya. Jadi seorang sahabat saya menulis, kalau dengar Pak Ali pertama kali seperti biasa, dengar kedua makin dalam dan makin dalam lagi, dan mengajak untuk kita berespon kepada firman Tuhan. Nanti juga akan ada pengumuman tentang sesi-sesi yang berjalan ini. Sebenarnya juga ada bahan-bahan pendukungnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bahan pendukung juga di dalam sesi ini yang ada di YouTube, baik di YouTube Reformational Worldview Foundation, maupun ada juga yang di YouTube daripada IREC Trinity Church, ya, khususnya khotbah tanggal 22 Agustus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati satu bahan yang mengajak kita untuk melihat tema adiksi ini kepada akarnya, kepada keseharian, kepada persoalan real, kebiasaan-kebiasaan kita, dan juga akan ada dorongan-dorongan untuk kita menemukan solusinya. Kita akan memulai sesi pertama ini. Jadi dengan hormat saya minta Pastor Yohanes Ho membukanya dalam doa dan juga memimpin kita di dalam mendengarkan sesi ini bersama dengan Pendeta Yoswali.
Silakan Yohanes. Ya, terima kasih Iwan dan teman-teman semua, dan juga Pendeta Joswali yang akan mengajar kita pagi ini. Mari kita buka dengan doa, kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama anak-anak-Mu untuk berkumpul, untuk mendengarkan pengajaran dari kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan ini untuk menolong kami memahami dan melihat kehidupan kami pada saat hari. Dan secara khusus kami berdoa agar Tuhan juga menyertai Pendeta Joswali yang akan mengajar kami semua, dan juga kepada teman-teman yang mengikuti acara ini baik di Zoom maupun di YouTube. Kami semua boleh diberikan juga hikmat untuk memahami dan pada akhirnya untuk bagaimana kami meresponi dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Iwan, sesi kita ada 3, dan sesi pertama ini kita bicara mengenai pintu masuk ke adiksi ya, Iwan ya. Jadi mungkin adiksi tadi sudah dikatakan sedikit kecanduan, mungkin bukan sedikit juga ya, kecanduan yang parah, dan mungkin kita sering juga bertanya ini masalah medis atau masalah moral gitu ya, karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita menyelesaikannya gitu. Nah, sesi pertama ini Pali akan membahas kita bagaimana adiksi ini bisa masuk melalui istilahnya pintu masuk gitu ya. Nah, pintu masuk nanti Pali akan menjelaskan tentang satu konsep yang disebut dalam bahasa Yunani akrasia atau lack of self control, yaitu kekurangan kemampuan kita untuk mengontrol sesuatu. Nah, kalau dari saya pengen tahu, kalau di mall kan banyak pintu ya, kita masuk dari mana gitu. Nah, apakah adiksi ini hanya punya pintu atau banyak pintu gitu? Apakah adiksi ini akan masuk melalui mind, melalui volition, atau melalui affection, atau mungkin melalui pintu yang lain? Jadi kita akan mendengarkan ini dari Pak Lee. Nah, sebelumnya izinkan saya bacakan satu pantun. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya adiksi ya? Mari kita tanya Pendeta Joswali. Silakan Pak Lee. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan menggumuli suatu tema mengenai adiksi berkenaan dengan pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Saya akan share screen. Kita ada 3 sesi, saudara, saya bagi dalam 3 bagian. Tadi seperti yang sudah dikatakan, saya coba menggambarkannya dalam konteks yaitu kita pintu masuk, supaya kita tahu bagaimana adiksi bisa terjadi dalam hidup kita, sehingga di dalam anugerah Tuhan kita boleh berespon dengan benar kepada Tuhan sehingga tidak terjebak ke dalam adiksi. Kemudian session kedua adalah di dalam rumah, yaitu ketika adiksi itu dekat dengan kita, adiksi itu bisa berada bersama dengan kita, bagaimana kita berespon kepada Tuhan di dalam menghadapi itu. Dan session ketiga adalah bagaimana kita bisa berjalan keluar, dalam arti kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan tidak terjebak ke dalam adiksi hidup kita. Tema adiksi ini menjadi tema yang muncul, yang menjadi kerinduan saya mendalami, munculnya dari dalam kehidupan jemaat, saudara. Jadi anak-anak muda yang ada di sini, yang saya gembalakan, Tuhan memberi kesempatan saya church planting 2 tempat di daerah Toronto dan Mississauga. Kemudian saya bertemu dengan anak muda yang sekolah di sini, study di sini, dan hidup antara Asian tapi juga dengan Western culture. Dan mereka mengatakan, Pak, kami menghadapi tema adiksi, kesulitan ini. Saya bilang, baik, mari kita bergumul bersama, dan saya siapkan. Dan pada waktu saya riset, ternyata banyak sekali hal berkenaan dengan adiksi ini, di luar dugaan saya. Baik dalam interdisipliner,
dengan dasar biblika dan teologi, kita masuk ke dalam sosiologi, antropologi, filosofi, sangat kompleks, bahkan sampai ke dalam tema-tema freedom dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin kita membahas keseluruhannya, sehingga saya coba memberikan gambaran keterpaduan tema kita itu dengan gambar seperti ini. Jadi pintu masuk, sehingga kita memahami apa yang terjadi dalam hidup kita jikalau adiksi mulai mengintip. Seperti Tuhan berkata kepada Kain, hati-hati dosa sudah mengintip. Dan selama di dalam rumah itu, dan bagaimana kita keluar sehingga tetap bertumbuh dalam Tuhan. Session pertama berdasarkan pengertian addiction di dalam satu tulisan dari seorang yang ahli dalam bidang ini, Dos Graham. Dia mengatakan addiction itu berasal dari bahasa Latin addictio, artinya to give over atau to surrender. Artinya, jika saya adiksi sesuatu, maka saya menyerahkan diri kepadanya. Jadi ada unsur surrender. Ada unsur menyerahkan diri saya kepadanya, menyerahkan keinginan saya, menyerahkan kesukaan saya, bahkan menyerahkan hidup saya bisa kepada sesuatu. Nah, dalam kaitan dengan kata surrender di sini, saudara, menariknya adalah memang nanti kita akan bahas kata ini bisa mempunyai dampak yang luas, karena bisa saja kita surrender kepada alkohol, surrender kepada gambling, surrender kepada pornografi, tapi bisa nggak juga surrender kepada hal-hal yang baik? Misal saya surrender will saya untuk mendidik anak saya. Saya surrender will saya, cinta saya kepada istri saya. Meskipun dia dalam keadaan yang sakit misalnya. Nah, bagaimana kita memahami rangkaian seperti itu ya? Jadi bagaimana kita memahami rangkaian seperti itu? Nah, untuk memahami tema addiction dalam arti surrender, saya coba kita akan mencoba melihat dasar daripada ayat Alkitabnya. Nanti yang saya akan simpulkan dalam sesi pertama ini adalah dari 1 Korintus 6 ayat 12. Ketika Paulus mengatakan, all things are lawful for me. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku dikuasai oleh apapun. Nah, bagaimana kita melihat ini di dalam rangkaian kehidupan kita sehari-hari? Saya memberikan satu contoh yang saya ambil dari satu artikel ditulis oleh seorang ahli dalam bidang alkohol, ya, menangani alkohol di Amerika. Dan kisahnya seperti ini. Kemarin malam saya ingat ada film tengah malam yang menarik. Film yang belum saya nonton. Saya memutuskan untuk tidak menontonnya karena masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di pagi hari. Lebih baik saya tidak nonton film itu daripada saya terlambat mengerjakan tugas. Namun, saat tengah malam tiba, ketika saya mulai terpikir untuk tidur, saya mulai menonton sebentar film tengah malam itu. Dan segera saya terpikat dengan alur cerita yang menegangkan itu. Akhirnya saya menonton sampai selesai dan tidur menjelang matahari terbit. Tulis oleh Nick Hater. Nah, saudara, kisah ini menarik karena kisah ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita ada banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu menuntut kita untuk surrender, sebetulnya. Jadi bisa menjadi pintu masuk kita ke dalam adiksi. Di dalam filsafat, istilah ini disebut akrasia. Persoalan ini disebut akrasia. Akrasia artinya knowing right and doing wrong. Jadi Nick Hatter, dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugas. Dan dibutuhkan selesai, dan dia harus bangun pagi-pagi untuk menyelesaikannya sebelum tengah hari, dia harus segera menyerahkan tugas itu.
Dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia tahu apa yang baik yang dia harus kerjakan. Namun tindakannya bertentangan dengan itu. Dia tergoda karena dia belum melihat film tengah malam yang sangat menarik. Yang sebetulnya bisa dia lihat next time. Ya, akan muncul lagi maybe. Tapi film itu menawarkan sesuatu yang menarik bagi dia sehingga sebelum tidur akhirnya dia nonton film itu dan sampai pagi sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugas. Itu kita sebut akrasia. Nah, akrasia menjadi satu persoalan, menjadi semacam pintu masuk bagi kita untuk adiksi. Kadang-kadang ada 2-3 pilihan dalam hidup kita, dan pilihan-pilihan itu sama-sama sekali lagi menuntut surrender kita. Kita perlu mengerjakan yang mana dan apa yang kita harus kerjakan. Nah, ciri akrasia, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah ada 4 ini ciri dari tindakan akrasia, yaitu dia bebas. Bebas artinya tidak ada seorang pun sebetulnya yang memaksa Nick untuk berbuat apa. Dia bebas. Dia yang menentukan bahwa besok dia harus selesaikan tugas atau dia nonton film itu. Dia bebas menentukan itu. Yang kedua ada intensinya. Intensi mengerjakan tugas tentu mungkin dia pikir dengan mengerjakan tugas selesai dia akan dapat pujian, dia akan dikenal sebagai orang yang baik dalam menyelesaikan tugas, bertanggung jawab. Tetapi juga kalau dia nonton film, ada intensi juga. Yaitu bahwa dia bisa menikmati sesuatu, dia tahu alur cerita, tidak ketinggalan cerita film itu, dan dia puas. Namun, ciri yang ketiga dari tindakan akrasia adalah tindakan itu bertentangan dengan keputusan yang lebih baik. Istilah yang biasa dipakai dalam bahasa Inggris adalah better judgment. Jadi seseorang sudah mempunyai better judgment. Dia merasa sudah menentukan sesuatu yang baik. Namun yang dia lakukan bertentangan dengan itu. Dia bertentangan dengan itu. Dan ciri yang keempat adalah dia sadar yang dilakukannya bertentangan dengan keputusan yang baik. Jadi pada waktu melakukannya dia sadar itu. Tapi tetap dia melakukannya. Nah, ini yang disebut tindakan akrasia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tindakan akrasia. Jadi, dalam hidup kita dimulai dengan adanya tawaran yang lain. Dimulai dengan, misal kita sudah menentukan, saya akan study, saya akan selesai study. Atau saya akan membangun keluarga yang sehat, saya akan bekerja dengan baik. Tapi dalam tindakan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang sudah kita tetapkan. Bisa kita bikin resolusi akhir tahun, jelang awal tahun. Namun dalam kenyataannya seringkali kita mengambil tindakan sikap yang justru bertentangan dengan yang kita anggap keputusan yang terbaik sebagai resolusi. Nah, ini bisa menjadi semacam pintu masuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu masuk untuk kita masuk ke dalam addiction. Sampai di sini memang belum, tapi sudah menjadi pintu masuk untuk bisa menjadi adiksi. Akrasia bisa diterjemahkan dengan weakness of will, yaitu gagal memegang keputusan yang terbaik. Jadi weakness of will tetap ada will-nya, tapi will yang gagal. Dia gagal memegang keputusan terbaik. Jadi ada better judgment dan dia gagal memegang itu. Nah, kalau ini berulang terus-menerus, maka misalnya setiap tengah malam Nick meninggalkan pekerjaannya dan dia tidak tidur tapi dia nonton film tengah malam tiap malam atau berulang-ulang terus, lama-lama bisa menjadi adiksi. Jadi adiksi ada unsur berulang-ulang, sesuatu yang kita kerjakan bertentangan dengan keputusan yang terbaik yang kita sudah pikirkan, tapi kita lakukan berulang-ulang dan bisa bersifat
bisa bersifat kembali lagi datang, bukan hanya berulang, tapi juga dia akan seakan-akan menuntut balik, dia akan menuntut lagi kepada kita. Karena kita merasa ada sesuatu yang sudah terbiasa dengan pola hidup kita. Nah, kalau sudah sampai ke sana, maka kita sudah masuk ke dalam adiksi, di pintu awal adiksi ini. Sekarang kita ambil contoh misalnya, katakan. Orang tua yang berdedikasi, dia surrender tadi saya katakan, surrender diri dia untuk kebaikan anak-anaknya. Dengan orang tua yang menyerah kepada alkohol. Menyerah kepada alkohol. Kalau kita melihat dua hal ini, tentu kita akan mengatakan orang tua yang berdedikasi untuk kebaikan anaknya is the best, the better judgment. Dia mengambil sikap yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik untuk anaknya. Ada orang yang berdedikasi untuk pekerjaannya, ada orang yang berdedikasi untuk kehidupan lebih baik dan sebagainya. Dan jelas pada pilihan yang kedua, orang tua yang menyerah kepada alkohol, kita anggap pilihan yang keliru, pilihan yang salah. Yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya adalah kembali kepada akrasia tadi. Jadi kalau kita menetapkan bahwa orang tua yang berdedikasi untuk kebaikan anaknya, itu yang menjadi better judgment yang kita pilih. Tapi dalam kenyataannya, bisa saja orang tua itu doing wrong. Akhirnya karena dia kelelahan menjaga anaknya, kelelahan di dalam dia mengatur, mengurus rumah tangganya, bisa-bisa dia akhirnya mungkin malam hari, dia akhirnya menenangkan diri dengan mulai minum alkohol. Ya, kalau sampai poin di sana, maka terjadi akrasia. Kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan yang kita anggap baik bisa menghantar kita pada titik yang lain, kepada kelemahan kita. Seperti contoh ini, jadi orang tua yang berdedikasi, mendidik, merawat anaknya, semua waktunya untuk keluarganya. Pada saat yang sama, dia bisa merasa kelelahan, dia bisa merasa boring, maybe. Sehingga dia bisa doing wrong things. Alkohol. Nah, sehingga dia knowing the right, but doing wrong. Nah, kalau sekali lagi pola ini berulang-ulang terus-menerus, maka bisa sampai kepada adiksi. Kita bisa mengalami addiction di situ. Nah, di samping masalah addiction, maka sebetulnya ada satu evaluasi yang sekarang kita mau evaluasi ya terhadap masalah ini. Pada umumnya kita berpikir seperti gambar ini. Kita pada umumnya berpikir seperti gambar ini. Yaitu bahwa hidup kita di dalam rentang dua ini. Yaitu pengetahuan dan kesalahan. Kalau kita berpikir dengan rentang seperti ini, maka pengetahuan yang benar tadi adalah orang tua berdedikasi untuk anak-anaknya. Sedangkan yang error adalah kita anggap orang tua yang akhirnya karena kelelahan, tergoda akhirnya untuk memberi kelegaan, akhirnya dia coba-coba minum alkohol, dan kalau berulang terus itu bisa menjadi adiksi. Di antara kedua pilihan ini, kita bisa menjadi confused.
Karena di satu pihak tentu kita akan pilih pengetahuan yang benar, better judgment. Tapi kenapa kita bisa kejebak kepada error? Nah, biasanya kita berpikir seperti ini. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip Alkitab, ya kita kembali kepada prinsip Alkitab, satu hal yang menarik adalah ternyata yang terjadi tidak seperti ini. Ternyata yang terjadi tidak seperti ini. Yang terjadi adalah seperti gambarannya seperti ini, saudara. Gambarannya seperti ini. Yaitu bahwa persoalan kita adalah pertama-tama soal get it, don't get it, atau get it wrong. Artinya, kita semua menuju kepada mau mengetahui yang baik. Kita semua menuju kepada better judgment. Arah kita menuju kepada better judgment. Kita akan menuju ke sana. Tidak ada orang yang menuju ke error. Tidak ada orang yang sengaja kepada error. Tidak ada orang yang sengaja dari awal mengatakan saya mau menjadi alkoholik, saya mau menjadi adiksi di dalam pornografi, saya mau menjadi. Saya rasa tidak ada orang yang planning seperti itu dalam hidup dia. Kalau ada ya berarti memang ada persoalan yang lain ya, di dalam kejiwaan. Kita semua menuju kepada knowing untuk mendapat better judgment. Better judgment. Tapi dalam kenyataannya tidak semua sampai kepada I get it. Tidak sampai. Kadang-kadang bisa don't get it. Bisa saja saya tidak sampai ke situ. Saya tidak tahu lagi hidup saya ini better judgment-nya apa. Ya. Atau saya tahu better judgment-nya. Saya berdedikasi untuk anak-anak saya misalnya. Tadi contohnya. Oke. Atau saya belum don't get it. Ya sudah, saya lakukan saja apa yang terbaik yang saya bisa lakukan day by day. Semua kita mau ke arah sana. Tapi dalam kenyataannya kita melihat get it wrong itu bukan oposisi dari better judgment. Karena get it wrong adalah sebetulnya titik pergeseran di dalam tanda panah. Itu pergeseran dari menuju kepada better judgment. Tanpa sadar kita bisa melenceng. Tanpa sadar kita bisa terselewengkan di dalam perjalanan itu. Sehingga tetap kita get it, tetap kita mendapat itu. Tapi get it wrong. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat di dalam prinsip Alkitab, kita bisa melihat di dalam konteks kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Allah berfirman, jangan kamu makan buah itu. Waktu kamu makan, kamu pasti mati. Itu sudah perintah Allah. Dan Adam Hawa menuju ke sana. Dia dengar itu, dia menuju ke sana. Tetapi dalam langkah berikutnya, datang si ular. Datang si ular. Dan ular tidak membuat oposisi langsung dari perkataan Tuhan. Ular tidak mengatakan, oh ada yang lebih baik. Atau dia oposisi. Dia menjadi bertentangan dengan itu. Tidak. Tapi dia selewengkan, saudara. Perkataan Tuhan tetap dia ulangi. Bukankah Allah berfirman? Perkataan Allah dia ulangi, tapi dia geser. Dia geser, dia melencengkan. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita waspadai dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, masalah akrasia yang sehari-hari kita alami, di dalam terang firman Tuhan, ini bukan sekedar masalah bad knowing right and doing wrong. Tapi juga knowing right-nya ini pun menjadi persoalan. Ya, knowing right ini pun menjadi persoalan. Karena sering kali kita get it, tapi get it wrong. Ya, kita tidak melihat secara utuh. Sehingga menimbulkan bisa terselewengnya perjalanan hidup kita.
Dan itu bisa menjadi permulaan pintu masuk dari addiction. Nah, bagaimana dengan jawaban dari prinsip firman Tuhan dalam soal ini? Maka kita kembali, saudara, kita kembali ke dalam kalimat ini. Kalau sekedar kita mengatakan orang tua yang berdedikasi untuk kebaikan anak-anaknya, dan orang tua yang menyerah kepada alkohol, kita pandang hanya seakan-akan kepada dua kali itu, maka kita akan selamanya bisa terjebak ke dalam akrasia. Ya, kalau kita kuat, kita akan terus berdedikasi untuk kebaikan anak. Tapi saat kita lemah, nah ini persoalannya. Kita bisa menjadi oposisi daripada yang kita tahu better judgment menjadi doing wrong. Tapi kalau kita memahaminya dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa kita memang semua mau menuju ke knowing, pengetahuan, kepada pengetahuan. Tetapi yang terjadi adalah ada persimpangan jalan. Ada suara yang lain. Nah, suara yang lain inilah yang perlu kita perhatikan supaya kita jangan jatuh ke dalam adiksi. Karena suara yang lain itu mengatakan kemudian, untuk apa kamu orang tua? Cukuplah kalau kamu sudah kasih dia makan anak-anakmu. Cukuplah kalau kamu sudah kasih hidup dengan baik, bisa sekolah. Mau apa lagi? Untuk apa kamu dedikasikan hidupmu untuk seluruhnya untuk anakmu, misal? Kenapa kamu tidak memikirkan kelegaan bagi diri kamu sendiri? Kenapa kamu tidak coba alkohol? Minuman sedikit menyegarkan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, tetapi jikalau kita memahami bahwa kita semua mau menuju ke pengetahuan itu, tapi bisa get it wrong, kita jadi waspada. Suara siapa yang kita dengar? Apakah suara-suara daripada dunia ini, suara hati kita sendiri, atau di dalam firman Tuhan yang memimpin? Kalau firman Tuhan yang memimpin, maka dua hal ini tidak perlu menjadi persoalan dalam hidup kita. Karena di dalam kita memahami prinsip firman Tuhan mengenai anak di dalam mendedikasi kepada kebaikan anaknya, tidak berarti orang tua itu tidak mendapat kesegaran dari Tuhan. Tidak berarti orang tua itu tidak mendapat kesukaan saat dia berdedikasi untuk kebaikan anaknya. Karena kita memahami secara komprehensif di dalam apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka dalam seluruh Alkitab dimulai dengan creation, everything is good. Memang tidak berarti semuanya sudah sempurna, tapi dikatakan segala sesuatu baik adanya. Maka jikalau kita memahami kebaikan Tuhan yang komprehensif, tidak perlu kita jatuh ke dalam oposisi antara memilih yang baik tapi memberi beban, sehingga seringkali beban ini menuntut kelegaan. Seorang laki-laki yang bekerja dengan sangat berat, sangat hebat, menghasilkan uang yang banyak, tapi seringkali tubuhnya menuntut kelegaan yang lebih banyak lagi. Sehingga seringkali jatuh ke dalam hal-hal yang merusak hidup dia dan menjadi adiksi. Kita tidak perlu kejebak ke dalam dua hal itu. Tapi yang jelas adalah di dalam seluruh perjalanan arah kita membangun pengenalan yang menyeluruh, yang komprehensif. Dengar suara Tuhan. Jangan sampai kita diselewengkan perjalanan ini. Di dalam perjalanan ini. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah session yang pertama. Saya harap kita menangkap idenya bahwa di dalam pengalaman hidup kita, akrasia bisa menjadi pintu masuk kita ke dalam addiction. Tetapi pada waktu kita memahami akrasia dengan benar, di dalam terang firman Tuhan, kita tidak perlu jatuh ke dalam ikatan-ikatan dan menyerahkan hak kita, hidup kita, kepada sesuatu yang membuat kita jadi lelah dan lemah, dan membuat kita menjadi terikat di dalamnya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, session kita yang pertama. Saya harap menstimulasi kita untuk memikirkan lebih lanjut. Saya serahkan kepada saudara yang akan memimpin transisi kita. Ya,
Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih, Pak Li, untuk sesi pertama ini. Teman-teman yang kita akan ada 3 sesi dan transisi, jadi ada 2. Jadi teman-teman kalau yang mau meluruskan kaki, silahkan berdiri dulu dari bangku, relax sebentar, dan saya akan coba sedikit highlight yang saya dapat nih ya. Jadi teman-teman juga mungkin mendapatkan satu pemahaman baru atau pemikiran. Nanti boleh dicatat jika ada pertanyaan, jika ada yang mau diperdalam, kita ada sesi tanya jawab. Meskipun memang waktunya terbatas, nanti moderator akan pilih pertanyaan yang diprioritaskan dan kita akan ada tanya jawab. Jadi ada 3 sesi kita bisa kumpulkan bareng-bareng. Jadi mungkin yang saya akan highlight untuk sesi pertama ini adalah pertama berkaitan dengan surrender. Ya, kata surrender untuk saya menarik nih. Jadi seakan-akan kita punya aktif menyerahkan diri terhadap sesuatu. Hal kedua yang saya highlight adalah berkaitan dengan knowing atau thinking dan doing. Berkaitan dengan benar dan salah. Jadi kita mengetahui yang benar, better judgment, tapi ternyata melakukan yang kurang bagus atau salah gitu. Ya, jadi itu 2 highlight. Ya mungkin nanti ada jadi pertanyaan, apakah kita bisa memikirkan yang jahat tapi melakukan yang baik, misalnya begitu ya. Jadi mungkin ada itu. Jadi ya mungkin ini transisi atau jeda pertama yang kita lakukan. Mungkin dari Pak Yohanes Halim, kira-kira ada apa yang bisa didapat dari sesi pertama? Belum terdengar yo suaranya, sorry. Yo suaranya. Iya, masih belum terdengar. Ada masalah teknis. Ya, oke. Mungkin lanjut aja, Dre. Lanjut ya. Jadi teman-teman boleh ya nanti kalau memang ada ide, silakan atau kalau ada pertanyaan lebih mendalam. Testing. Yohana udah yo, silakan yo. Oke. Terima kasih. Sorry banget, ada masalah sedikit. Thank you, Andreas, Kip. Saya meng-highlightin sedikit yang mungkin menarik buat saya adalah justru Pali membahas bahwa akrasia ini bukan masalah sekedar pilihan kepada titik error atau kepada arah yang benar, tetapi kan sering sekali kita berpikir bahwa kita harus memilih antara yang benar dan yang salah, error dengan yang better judgment. Tetapi semuanya mengarah kepada yang benar sebetulnya. Jadi sebetulnya kita arah yang sama, tetapi poin penting yang saya dapat adalah penyimpangan. Penyimpangan ini selalu terjadi sebetulnya dari sejak di Taman Eden gitu ya. Jadi bukan sekedar berbeda arah, tapi penyimpangan. Nah di sini saya juga akan timbul pertanyaan Pak Andreas, bahwa kalau dengan demikian ini penyimpangan akan selalu berhubungan dengan trespassing gitu ya. Berarti ada unsur moral di sini yang lebih berperan daripada unsur being gitu ya. Tapi unsur moral lebih mengontrol tampaknya. Tapi kita masih harus lihat sesi kedua dan ketiga gitu ya, karena bola masih menggelinding tampaknya. Kita belum bisa memutuskan untuk kemana arahnya nih. Oke. Thank you, Pak Yo. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih highlight yang lain, silahkan. Kalau ada yang 1-2 orang, singkat aja, enggak apa-apa. Tapi memang dari sesi pertama muncul atau ide atau yang ternyata sehari-hari kita jumpai, sehari-hari kita hadapi, bahkan mungkin kita melakukannya. Silahkan kalau ada teman-teman. Terima kasih, Dre. So,
tadi contoh yang saya baca itu sepertinya menggambarkan diri saya juga dari Pak Ali tadi. Yaitu ketika nonton film malam, padahal mau kerjain pekerjaan kantor, tapi akhirnya masuk di dalam nonton film itu. Itu kalau saya amplifikasi, pengalaman itu jadi sering, jadi habit, jadi banyak, maka itu memang bisa jadi masalah ketika saya melakukan sebuah rutinitas, entah itu ibadah mingguan, saat teduh, dan lain-lain, tapi sebenarnya ada kebiasaan yang tidak mendukung kepada respon firman Tuhan maupun pada pertumbuhan sebagai murid Kristus. Thanks, Dre. Oh, bahkan mungkin tubuh merespon tuh ya, jadi nggak bisa tidur kali kalau udah seringan nonton malam, nonton midnight gitu ya. Ya mungkin udah cukup ya kita jedanya. Kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua. Silakan Pak Li. Thank you, Pendeta Yo dan Kim. Kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu sekarang kita masuk ke dalam rumah. Kalau sampai kita akhirnya sedikit tergoda, masuk ke dalam adiksi, nah bagaimana yang terjadi kalau kita dekat dengan masalah-masalah addiction ini? Di mana kita tidak gampang luput dari persoalan. Apa yang terjadi ya di dalam rumah? Saya akan share screen lagi untuk kita lanjutkan. Bersyukur saudara, tadi ada sedikit mati lampu di rumah saya tadi. Karena lagi ada thunderstorm di luar. Puji Tuhan, kalau tidak kita akan berhenti. Iya, koneksi Pak Ali terganggu tadi sedikit. Iya, little bit. Puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua adalah addiction. Juga dalam bahasa Latin bisa dapat berarti enslave atau bound, yaitu ikatan atau perhambaan. Ini juga menarik ya. Ini saya dapatkan juga dari berbagai artikel yang bersifat integratif di dalam pembahasan mengenai addiction. Jadi bisa perhambaan atau bound karena ada semacam ikatan. Jadi kalau surrender, saya yang sedikit banyak agak aktif di dalam memilih. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, maka kita bisa menjadi slave, bisa menjadi bound. Kalau objeknya adalah alkohol yang bisa mempengaruhi fisik kita, dari samping sosial, spiritual, moral, dan sebagainya, nah itu juga bisa menjadi satu, ya maka itu dalam terjemahan Indonesia menjadi kecanduan. Ya. Kecanduan, jadi sesuatu yang menuntut berulang-ulang dan bisa datang kembali lagi, bisa datang kembali lagi. Nah, saya juga ingin mengajak kita melihat satu studi kasus lagi. Jadi saya ambil dari majalah Philosophy Now. Menarik sekali karena orang ini adalah seorang konselor di dalam pusat rehabilitasi alkohol. Dia menceritakan satu pengalaman yang unik ya, pengalaman yang unik. Minta Iwan sekali lagi tolong bacakan. Ted menunjukkan tangan kanannya dan berkata, "Kamu lihat ini." Ternyata 2 jarinya hilang. Ted bercerita tentang jarinya. Ketika ia dalam perjalanan menuju Turki dengan pesawat, Angkatan Udara Turki memaksanya untuk mendarat dengan tuduhan membawa barang terlarang. Mereka memenjarakannya, dan dalam usaha mendapatkan pengakuannya, mereka mematahkan kedua jarinya. Ted tetap menolak tuduhan atas dirinya. Ted menyogok kepala penjara untuk dapat keluar dari penjara. Ted bertemu dengan saya di pusat rehabilitasi kecanduan alkohol tempat saya bekerja. Setelah bercakap-cakap dengannya, ternyata ia memang kecanduan alkohol dengan compulsive behavior. Ted sadar untuk berhenti dari minum alkohol, ia komit untuk menahan keinginannya minum. Ted yakin dapat mengalahkan keinginannya minum alkohol oleh karena ia telah sanggup menahan kesakitan yang luar biasa. Ketika Ted kembali ke pusat rehabilitasi, ia tampak lelah, syok, dan kebingungan. Ia berkata bahwa ia gagal menahan keinginannya minum alkohol. Ted sadar bahwa kekuatannya menahan sakit tidak dapat menjadi jaminan ia dapat menahan keinginannya untuk minum alkohol oleh Alan Brody.
Menarik ya, saudara ya. Contoh yang kedua ini menarik sekali. Jadi Ted ini mempunyai daya tahan yang hebat luar biasa terhadap sakit, tetapi dia tidak sanggup menahan keinginannya untuk minum lagi. Kalau begitu ada apa dengan adiksi di sini? Seringkali kita merasa kesakitan itu sesuatu yang menakutkan. Pain itu sesuatu yang perlu kita hindari. Tapi ternyata sometimes ada lagi yang lebih kuat menguasai diri kita. Jadi bukan sekedar hanya kesakitan, tapi ada hal-hal yang lain. Pada waktu manusia, seperti katakan kasus seperti di Afghanistan sekarang ini, kalau tiap hari kita melihat gelempangnya manusia di jalanan-jalanan, langsung ditembak dan mati, manusia lama-lama menjadi terbiasa bahwa kematian itu bukan lagi sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang luar biasa. Demikian pula kalau seseorang sudah mengalami sakit penyakit, kesakitan yang dahsyat. Lama-kelamaan mungkin badan dia sudah menjadi lebih kebal menahan itu. Tapi addiction terhadap alkohol dalam hal ini ternyata lebih kuat. Addiction terhadap seksual misalnya lebih kuat. Addiction kepada hal-hal yang sebetulnya mengikat, memperhamba diri seseorang itu justru lebih kuat. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasa kita kuat menghadapi pencobaan addiction, tapi seringkali justru akhirnya gagal. Nah, Ted ini contoh yang menarik yang ditulis oleh Alan Brody. Jadi dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Kalau begitu, ada apa? Bagaimana kita menganalisa ini? Bagian yang kedua ini, saudara. Bagaimana kita menganalisanya? Ketika saya mengadakan studi, riset tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menemukan ada tema lain yang menarik di sini. Tema lain, yaitu akar persoalan yang dihadapi oleh Ted. Yaitu tema kebiasaan, saudara. Habit. Tema kebiasaan atau habit. Dan ternyata habit ini merupakan tema yang menarik, bisa kita riset. Khususnya di dalam konteks continental philosophy, di dalam postmodern era, ya, menjadi tema yang sangat menarik. Saya coba simpulkan ada 3 hal yang perlu kita waspadai di dalam konteks habit, sehingga tidak menjebak kita masuk ke dalam jebakan pencobaan tadi, sehingga kita jatuh kepada perhambaan, kepada sesuatu dalam hidup kita. Yaitu dalam kaitan dengan habit, memang mulai dengan masalah tubuh. Kita berbicara mengenai tubuh sekarang. Bicara mengenai tubuh. Tubuh yang Tuhan ciptakan itu mempunyai potensi. Tubuh yang Tuhan ciptakan itu mempunyai potensi. Namun belum diolah. Belum diolah. Setiap bayi yang baru lahir, dia bisa mengangkat tangan, dia bisa melipat tangan, dia bisa berguling, nanti lama-kelamaan setelah usia sekian waktu, dia sudah ada potensi itu. Tuhan menciptakan dengan luar biasa tubuh manusia itu. Ya, sudah ada potensi itu. Tapi memang belum diolah. Belum diolah. Nah, setelah itu kemudian barulah mulai orang tua mengajar kepada anak bayinya keterampilan-keterampilan yang diperoleh setelah diolah. Jadi dia harus melakukan sesuatu, dia harus learning sesuatu. Dia mulai pegang sesuatu, dia mulai berespon kepada mamanya, dia mulai belajar merangkak, dia mulai belajar berdiri. Berdiri. Pada waktu awal, saya ingat anak-anak saya ketika mulai belajar berjalan, itu saya tinggal di satu ruang kelas di STTRI Warung Buncit. Pada tahun pertama ketika masih mulai STTRI di Warung Buncit itu, saya tinggal di satu kelas yang dirubah menjadi tempat tinggal.
Dan saya ingat anak saya yang pertama mulai belajar jalan di situ. Mulai belajar jalan. Setiap belajar jalan, dia tegang. Dia tegang. Tapi dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus. Lama-lama tidak perlu dipikirkannya pun dia sudah jalan. Seperti kita hari ini. Saudara waktu sekarang bangun sebentar, kemudian jalan. Saudara nggak berpikir, ini saya bisa berdiri apa tidak ya? Saya bisa jalan apa tidak nih? Bisa jatuh apa tidak? Saudara otomatis bisa jalan. Nah itu sudah menjadi habit. Jadi tubuh kita sudah diolah. Sehingga di satu pihak memang habit secara fisik itu menarik. Maka ada beberapa artikel yang menarik mengenai hubungan sport dengan postmodern philosophy. Di dalam konsep mengenai body. Ya, di dalam kaitan dengan perlatihan exercise daripada tubuh. Jadi lama-kelamaan menjadi habit karena sudah diolah tubuh itu. Dan kalau diolahnya banyak diolahnya ya, banyak aspek yang diolah, maka masuk ke poin ketiga, menambah kapasitas dan kemampuan tubuh. Tapi kalau anak itu misalnya nggak mau belajar jalan, ya nggak apa-apa, nggak mau belajar jalan. Tapi kalau dia sudah besar, dia mengurangi kapasitas dia. Dia bisa jalannya penuh dengan ketakutan terus itu bisa. Tapi kalau dari awal, dari kecil tubuh orang itu dilatih secara normal, maka menambah kapasitas dia. Jadi seperti saudara mulai latihan bawa mobil, awalnya bawa mobil semua diperhatiin, kiri kanan atas bawah, saking semua diperhatiin bisa nabrak gitu. Tapi sekarang saudara kalau sudah ahli bawa mobil, saudara langsung masuk ke mobil, seakan-akan body thing. Seakan-akan body itu berpikir sendiri sekarang, keseluruhan, tangan, kaki sudah bergerak. Apalagi saudara yang masih pakai manual, luar biasa sebetulnya itu pekerjaannya, kiri kanan. Demikian pula orang yang belajar main piano, di awalnya diperhatikan kecil-kecil satu, malah nggak jadi lagu. Tapi kalau sudah terlatih, sambil merem, sambil tidak usah mikir, dia langsung sudah bisa mainkan lagu yang indah. Nah itu menjadi habit. Jadi secara tubuh kita juga bisa kita olah, ya, menambah kapasitas dan kemampuan tubuh. Nah, dengan dalam kaitan dengan ini, maka kalau kita membangun kebiasaan-kebiasaan tubuh, misalnya kita melatih kekuatan tubuh kita, maka daya menahan sakit mungkin bisa lebih kuat. Ya, saudara melatih seperti saudara melatih karate atau ilmu olahraga bela diri, lama-lama saudara menjadi kuat. Tapi itu tidak bisa menjamin kita lepas dari addiction, saudara. Jadi habit ini bisa melatih kita menjadi sesuatu, menambah kapasitas kemampuan kita, tapi tidak meluputkan kita bisa jatuh kepada addiction yang kembali mengikat kita, yang kembali mempersempit hidup kita. Yang kembali mempersempit hidup kita. Maka kita melihat rangkaian keduanya adalah, kalau habit menjadi adiksi adalah, kalau terjadi kecenderungan kompulsif yang sangat kuat, sehingga menjadi semacam kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah ini sudah kombinasi antara kompulsif, sesuatu yang menuntut, dan akhirnya menjadi sesuatu yang necessity, sesuatu yang menjadi keharusan. Keharusan. Ya, seperti saya mengutip perkataan Aristotle, jadi adiksi adalah bentuk ekstrim dari habit saat seseorang tidak lagi bebas. Kalau seorang sejak awal dia belajar mobil serampangan, akan seterusnya dia akan mempunyai ciri karakteristik seperti itu. Jadi, dan kalau itu mengikat sehingga dia tidak bisa bebas lagi, dia tidak bisa memperbaiki lagi, tidak bisa merubah stylenya lagi, sebetulnya kita sudah masuk ke dalam adiksi. Misal katakan cara kita membawa diri, ya, cara kita katakan menghadapi sesuatu, kepekaan kita kepada sesuatu, itu semua terlatih di dalam habit. Tapi kalau itu membuat tidak lagi kita bebas, diperbaharui, dirubah, sebetulnya kita bisa jatuh ke dalam adiksi. Dan bagi Aristotle, adiksi satu pihak
bisa menstabilkan seseorang karena dia nggak usah berubah lagi. Tapi di dalam Kristus kita dipanggil bukan seperti itu. Kita dipanggil untuk bertumbuh terus di dalam Dia. Nah, ini yang menjadi suatu challenging dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada saat gambarannya kita di dalam rumah, artinya kita dekat, karena habit itu sesuatu yang setiap orang ada. Habit itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita. Tetapi habit tidak perlu menjadi adiksi yang kemudian mengikat dan membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa lagi mempunyai kemampuan hidup di dalam transformasi. Ini yang kita harus waspadai dalam kehidupan kita. Saya mengutip tulisan daripada Agustinus. Nah, Agustinus sangat negatif terhadap habit. Tapi ada hal yang menarik yang dia sharingkan dalam bukunya Confession di dalam Augustine. Dia mengatakan bahwa the rule of sin, kekuatan daripada dosa itu adalah kekuatan daripada habit. Jadi dosa itu menurut Agustinus itu bekerja melalui habit. Dengannya dia mengatakan kalau habit itu sudah menguasai kita, maka pikiran kita itu seperti terhanyut oleh gelombang yang besar, yang dahsyat. Gelombang yang dahsyat, bahkan melawan will kita sendiri. Melawan will, jadi melumpuhkan pikiran dan will. I was held fast, not in fetter clamp upon me by another. Saya terseret, terikat, bukan oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, tetapi oleh my own will. Jadi will kita sudah dibelenggu dan will yang belenggu itu membelenggu seluruh hidup kita. Yang kekuatannya seperti rantai-rantai besi, kata Agustinus. Jadi gambaran yang sangat lively ya di dalam buku Confession. For desire had grown from my will. Ada lalu kemudian muncul desire. Dan ketika saya menyerahkan diri kepada desire, saya tunduk kepada desire saya, maka habit lahir di situ. Dan ketika saya tidak menahan habit itu menjadi necessity. Jadi kelihatannya kalau kita lihat dalam pembahasan kita, Agustinus sudah bergeser dari habit menuju kepada adiksi di sini. Adiksi yang membelenggu, mengikat seorang. Dia menyimpulkan dengan mengatakan these two wills within me, one old, one new, one the servant of the flesh, satu adalah hamba daripada kedagingan, dan satu dari roh. Dan keduanya konflik between them. Dia menghancurkan, mempecahkan jiwa saya. Nah, kalau kita melihat latar belakang Agustinus, jadi kita sadar bukan pergumulan dia sebelum menjadi Kristen, sebelum dia mengalami hidup baru di dalam Kristus, memang dia berjuang di dalam latar belakang Zoroaster yang bersifat dualisme. Ya. Tapi di sini Agustinus menceritakan pergumulan dia pada saat dosa bekerja melalui habit, kemudian desire kita mendorong habit itu bertumbuh, berkembang. Dan kalau kita tidak membiarkan desire itu, kita tidak mencegahnya, maka dia menjadi keharusan bagi kita. Dan menariknya sekali, saudara, di satu pihak tadi kita bicara habit berkenaan dengan tubuh, tapi Agustinus memperkenalkan juga dalam buku Confession habit yang berkenaan dengan pemikiran. Ada orang yang cara berpikirnya kalau kita perhatikan, kita kenal ya, saudara yang mungkin kenal saya dekat, saudara tahulah bagaimana cara saya berpikir, betul lah gitu. Jadi itu juga perlu kita cek, apakah itu membuat kita growing atau pemikiran kita tertutup jadi di dalam habit of mind. Apalagi kalau didorong oleh kekuatan tadi dikatakan oleh dosa dengan desire kita yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, ini yang kita harus waspadai.
Jadi tema yang kedua yang kita bahas adalah mengenai enslavement, artinya memang di dalam hidup kita dengan tubuh kita terlatih dalam habit-habit yang ada. Tapi kalau habit ini kemudian menjadi menyempit, habit menjadi menyempit, seperti orang yang terikat oleh masturbasi misalnya. Itu adalah merangsang tubuh dia, terikat terus-menerus, menjadi menyempit dan menjadi necessity. Kita bisa menjadi masuk ke dalam perhambaan, di dalam adiksi. Ini yang kita harus waspadai. Maka Paulus mengatakan di sini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi di dalam bahasa Grekanya artinya melatih dengan serius, melatih dengan tegas ya. Supaya tubuh ini bisa melayani Tuhan, luar biasa. Jadi kalau tubuh kita ini, kita seringkali take for granted terhadap tubuh. Kita hanya jam kepada misalnya kita berdoa, kita baca Alkitab, itu semua baik. Tapi kalau kita tidak melatih tubuh kita untuk bisa bertekun dalam berdoa, melatih tubuh kita untuk bisa senang baca Alkitab, segar. Sebab kalau tidak, begitu baca Alkitab, tubuh kita malah tidur, bukan? Jadi itu artinya kita tidak melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya, mendisiplin habit yang baik. Kita tidak melatih, kita take for granted terhadap tubuh kita. Sehingga tanpa sadar tubuh kita hanya menjadi edik kepada sesuatu hal yang membelenggu dan kita tidak sadar itu. Dan itu mungkin mengakibatkan kita tidak mampu lagi growing di dalam Tuhan. Mengakibatkan kita malah terhambat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka menarik ya, kalau saudara menjadi seorang olahragawan, jelas itu karena berkenaan dengan fisik. Tapi sebetulnya semua aspek dalam hidup kita harus ada disiplin yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, demikian itu bagian yang kedua, yaitu berkenaan dengan addiction dalam pengertian enslavement, dan di dalam konteks yang kita bahas berkenaan dengan habit. Saya serahkan ke Dr. Roy untuk masuk ke transisi yang kedua. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ali. Di sesi yang kedua ini, transisi. Sekali lagi, namanya transisi boleh meluruskan kaki ya. Mudah-mudahan bisa mengalami pengalaman transfigurasi setelah mendengar sesi 1 dan 2. Jadi saya akan sharing juga, meng-highlight apa yang saya dapat dari sesi 2. Tadi Pak Ali mulai dengan metafor yang sangat menarik ya, rumah ya. Rumah ini memang lebih ke arah statik ya, kalau saya nangkepnya. Jadi ketika tadi di awal akrasia itu menjadi pintu masuk, kemudian setelah misalnya kita terjebak pada hal-hal yang sangat kuat seperti alkohol, pornografi, narkoba, atau hal-hal lain yang sepertinya memang powerful untuk tidak gampang keluar, maka kita masuk dalam rumah habit atau rumah adiksi, di mana sesi kedua ini tekanannya berbeda dengan yang pertama, itu soal surrender atau menyerahkan keinginan kita, hidup kita. Sesi kedua ini kalau sudah masuk dan terjebak, itu menjadi enslave, kecanduan, diperbudak, di mana hal-hal yang memperbudak itu menuntut kita untuk berulang-ulang melakukannya atau terjebak di dalamnya. Kemudian menarik terkait ilustrasi yang dipakai, kadang-kadang kita begitu percaya diri dengan tubuh kita, dengan will kita, bahwa ketika kita mungkin menghadapi sesuatu atau mencoba sesuatu, tubuh dan pikiran kita atau kita punya kemampuan yang bisa mengalahkan apapun yang bisa membuat kita terjebak dalam kecanduan atau dalam adiksi ini. Tapi memang ternyata kita diciptakan cukup kompleks, cukup unik, bahwa kita nggak cuma tubuh, tetapi juga ada pikiran. Dan Tuhan menciptakan kita juga tidak sekali jadi, ada proses di mana tadi ilustrasi mengenai habit adalah tentang anak yang belajar berjalan, bagaimana tubuh itu Tuhan sudah ciptakan sungguh amat baik,
namun memang tubuh masih di dalam framework waktu, sehingga potensi-potensi yang ada di dalamnya harus terus dikembangkan, melatih keterampilan seperti seorang anak yang terampil. Dan yang menarik memang sampai pada kesimpulan bahwa tubuh kita yang terdiri dari baik body maupun pikiran harus terus dilatih, seperti disambungkan juga dengan session pertama, banyak suara yang pengaruh kita, tapi kita harus mendengar suara Tuhan. Dan ditutup dengan sesi ini yang sangat memberkati saya adalah seorang yang Tuhan pakai luar biasa dalam menuliskan Alkitab, Rasul Paulus menyimpulkan mengenai tubuh, salah satunya adalah dia melatih tubuh dan menguasainya untuk melayani Tuhan. Jadi mungkin harapannya yang saya dapat waktu kita bergumul dengan berbagai macam adiksi, kecanduan, atau hal-hal yang negatif yang mengikat kita nggak berpikir hanya coba untuk keluar, ternyata mampu bisa keluar dari kebiasaan itu, tetapi kita punya arah yang baru, yang sebenarnya sejak kita lahir baru kita sudah tahu, yaitu bagaimana kita pakai semua potensi kita, melatih tubuh kita untuk bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Mungkin itu mungkin dari Bang Ikhwan juga ada hal menarik yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Roy. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan akasia di bagian 1, think right, doing wrong. Jadi ada pintu masuk yang perlu kita perhatikan dalam keseharian kita. Dan di sesi 2 ini, Pak Ali mendorong kita semua, atau saya pribadi, berpikir tentang repeat atau relapse, ya. Repeat atau relapse, satu istilah yang sering digunakan, bahwa habit yang buruk itu datang kembali. Kita pikir kita kuat, tapi ternyata ada sesuatu yang datang kembali. Mungkin juga berkaitan dengan will, ya, dengan kematian. Nanti kita baru mencatat problem-problemnya aja nih, Roy. Setelah di rumah nanti pada bagian 3, tentu Pak Ali akan mendorong untuk kita bisa tahu solusinya. Tapi di bagian 1 dan 2 ini Pak Ali mengajak kita seperti detour dulu, ya, tidak langsung straight. Jangan kecanduan, ya, jangan ini, ya, jangan itu, ya. Tapi kesadaran dulu. Ini menarik, ya. Jadi kesadaran, ini jalannya bagaimana, pemetaannya bagaimana. Supaya kalau kita tahu pemetaannya, akarnya, rootnya, kita bisa atasi. Kita bisa dengan berespon kepada firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kita bisa melatih diri kita untuk ada habit yang baru, tubuh dimampukan untuk berespon dengan baik kepada Tuhan. Kira-kira itu Roy yang saya tangkap di dalam sesi 1 dan 2 ini. Baik, jadi banyak aspek yang kita dapatkan. Memang kita perlu mengunyah dulu apa yang disampaikan, seperti mungkin di awal Bang Ikhwan juga sharing, ya, bahwa mungkin pendekatan Christian worldview seperti yang hari ini kita pelajari, Pak Ali sharingkan di tour, dan sebenarnya harapannya bisa komprehensif, jadi tidak hanya tereduksi pada 1-2 persoalan, 1-2 aspek, 1-2 titik, tapi kita bisa melihat lebih utuh, seperti tadi tentang knowledge, ternyata bisa get it wrong. Mudah-mudahan kita tidak get it wrong dengan apa yang kita pelajari, tapi kita bisa semakin diperkaya dan bisa melihat kelimpahan kebenaran firman Tuhan membebaskan kita, termasuk dari adiksi. Pak Ali dan Dr. Roy, ini ada 2 pertanyaan di chatting, boleh saya minta waktu sedikit membacakan, ya Pak Ali, ya? Dari rekan Melvin, dia mengangkat satu tema tentang rasa penasaran, gitu, rasa ingin tahu, tapi terus ingin mencari dan mencari, seperti kata desire tadi yang Pak Ali sharingkan. Oh, ini sudah disampaikan oleh ini, ya, Tony, ya. Jadi Melvin menanyakan soal rasa penasaran ini, dan yang kedua sebenarnya Hengki Wong menyampaikan tentang soal seorang aktivis yang rajin melayani, tetapi karena
waktunya habis pelayanan sehingga kebutuhan terabaikan dan terbengkalai. Saya tidak tahu Pak Ali ini dua pertanyaan ini bagaimana merangkainya, Pak Ali nanti yang merangkaikannya. Tolong sekali lagi di share screen tuh, yang pertanyaan pertama. Tolong Iwan bacakan. Ya, yang dari Melvin ya Pak ya. Ya, ya. Sangat menarik pemaparan dan pemantik yang disarikan oleh Pak Li. Perkenalkan, nama saya Melvin. Saya sangat tertarik dengan istilah akrasia dan habit. Yang jadi pertanyaan saya adalah, menjadi pertanyaan dan pergumulan saya adalah bagaimana dengan kehidupan di era gadget, era informasi yang sangat simpang siur ini, di mana sadar atau tanpa sadar menuntut kita untuk tidak ketinggalan informasi. Tapi di satu sisi saya tersadar juga saya menjadi intens, habit, dan ingin mengejar, pakai tanda petik ya, dan boleh dikatakan terus ingin mencari dan mencari, ada kuriositas yang jadi sering, karena satu kata yaitu penasaran dan rasa ingin tahu besar. Dan ini menjadi indikator sadar atau tidak sadar saya akan kata yang Pak Ali tadi katakan di sesi pertama, yaitu terpuaskan atau dipuaskan atau tidak. Bagaimana Pak Ali melihat akan hal ini, dan inspirasi apa yang bisa disarankan kepada saya? Itu aja Pak Melvin. Ya. Thank you Melvin, thank you. Very good question. Ya. Jadi dalam session yang pertama itu kita ingat, jangan lupa ya, bahwa kita bukannya arahnya ke arah dua seperti itu. Jadi ini pengetahuan dan ini error. Tidak seperti itu. Sebab kalau seperti ini, seakan-akan kalau kita mengejar pengetahuan, sudah aman jalannya. Pasti aman jalan. Tidak. Karena di satu pihak tidak ada orang yang mau mengejar error. Tidak ada itu. Tapi yang terjadi adalah persimpangan. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jadi kita mau get it, kita mau penasaran, mau mendapatkan pengetahuan, tapi kita lupa bahwa kita bisa get it wrong. Nah, itu yang kita harus sadari itu. Karena kalau kita get it wrong, kita akan jatuh ke akrasia, pergumulan-pergumulan yang sebetulnya tidak perlu. Ya, seperti pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus konflikkan antara melayani Tuhan dengan tanggung jawab kepada keluarga misalnya. Itu kita jebak diri sendiri ke dalam akrasia. Karena seakan-akan melayani Tuhan di link sini, kebutuhan keluarga di link di sini. Tidak seperti itu. Yang terjadi adalah kita harus mengetahui apa artinya melayani Tuhan, apa artinya memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kita harus melihat secara komprehensif. Nah, maka itu mungkin next Reformational Worldview Conversation mungkin kita akan mulai bahas Christian cosmology, Christian reality daripada filosofi. Bagaimana kita memahami keutuhan dari kehidupan kita, seluruh kegiatan hidup kita. Sehingga tidak perlu dibenturkan, sebetulnya tidak perlu dibenturkan antara ya melayani Tuhan dengan kebutuhan keluarga misalnya, tidak perlu dibenturkan itu. Saya hidup di sini juga semua urusan keluarga harus saya selesaikan. Tapi pelayanan juga masih bisa dikerjakan karena kita harus coba melihat secara komprehensif rangkaiannya. Tidak perlu menjadi fragmen. Kalau tidak, kita bisa get it wrong yang terjadi. Kita lalai di situ. Dan kalau sudah sekali lagi get it wrong, kita masuk ke akrasia itu tadi. Jebakan akrasia. Nah, kembali lagi kita tadi mencari pengetahuan bahwa motivasi kita supaya tidak jebak ke dalam mencari pengetahuan satu yang baik, kuriositas satu yang baik. Tapi ingat, hati-hati ada jebakan di tengah jalan bisa tersimpang. Hati-hati, bisa get it wrong kita. Nah, supaya kita menghindari itu, maka kita harus belajar satu prinsip yang dijelaskan oleh Daud dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Artinya adalah seluruh motivasi kita bergerak, bekerja, mencari pengetahuan, bukan didasarkan kepada lack. Ya, sekali lagi, bukan didasarkan kepada lack. Kita selalu merasa lack, kurang. Mazmur 23 mengatakan Tuhan gembalaku.
Mau apa lagi? Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan. Jadi kalau sekarang saya belajar, misalnya saya juga orang yang sangat suka pengetahuan. Artikel yang saya kumpulkan setiap kali riset satu khotbah itu bisa 30-40 artikel saudara saya baca untuk satu khotbah. Tapi saya menguji diri lagi di hadapan Tuhan. Apakah itu didorong karena saya selalu merasa lack, merasa kekurangan, atau saya dalam motivasi grateful, bersyukur kepada Tuhan. Terlalu kaya limpah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kalau saya sudah waktunya selesai, tenang, waktu tenang, selesai saya baca. Dan saatnya saya berlutut di hadapan Tuhan, saya tenang teduh di hadapan Tuhan, saya membiarkan firman Tuhan mengolah terus seluruh pikiran saya. Saya harus mempertanggungjawabkan itu dengan diri dan hidup saya. Jadi bukan sekedar pengetahuan di otak. Tapi saya renungkan itu. Seperti dikatakan Tuhan kepada Yosua, renungkan itu siang dan malam. Jadi sudah waktu stop baca artikel, stop riset lagi, stop. Sekarang saatnya biar firman Tuhan terus memenuhi kita. Karena grateful, jadi bukan karena lack. Nah, harap itu menolong kita sehingga tidak tanpa sadar kita get it tapi wrong. Tapi kita mau dipuaskan di dalam anugerah Tuhan, ya, di dalam kasih setia Tuhan. Karena pengetahuan tidak akan pernah ada satu orang di dunia ini pun yang bisa menguasai semua, saudara. Satu tema aja kalau kita riset, saya bersyukur dapat kawan saya seorang profesor dapat memberi saya privilege untuk masuk langlang buana di semua library. Dan karena bersyukur juga saya belajar worldview sehingga saya boleh tahu banyak mengenai keyword yang penting. Tapi mau berapa banyak kita belajar, mau berapa tahu kita tahu. Kadang-kadang tanpa sadar kita terikat lagi oleh cara berpikir kita yang buntu. Maka itu hanya dengan grateful kepada Tuhan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan aja. Itu menjadi kesukaan, kekuatan kita. Jadi sekali lagi kita tidak berpikir secara dua arah begini, seakan-akan kalau sudah pilih pengetahuan pasti aman, karena kita tidak memilih error. Tidak, yang terjadi adalah semua juga mau mencari pengetahuan, tapi yang terjadi adalah get it wrong. Get it wrong. Orang berdosa juga carinya sudah di modal yang Tuhan berikan, creation. Mana bisa orang berdosa ateis bisa berpikir di luar creation dari Tuhan. Paling sekedar dia seleweng-selewengkan, bukan? Tapi itu yang terjadi adalah get it wrong. Demikian Pak Melvin, Tuhan berkati. Makasih Pak Ali, masih ada 20 menit untuk Pak Ali sampaikan solusinya gimana pada sesi ini, termasuk tanya jawab nanti di bagian ketiga Pak Ali. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tidak berani ngomong ini sebagai solusi ya, karena saya tahu bahwa masalah adiksi sesuatu yang sangat kompleks, sangat besar, tapi saya harap ini menjadi suatu pembukaan wawasan bagi kita sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut, ya, mengolah lebih lanjut apa yang bisa kita pelajari bersama. Nah, sebagai bagian penutup adalah bagaimana pintu keluarnya, ya, pintu keluarnya. Di dalam masalah pintu keluar di sini, saya ingin menawarkan kepada kita mengenai will, ya, mengenai will. Pada umumnya kita melihat, pada umumnya orang yang terkena adiksi menjadi sangat lemah will-nya. Karena will-nya sudah terikat dikuasai, ya. Jadi will-nya sudah sangat terikat dikuasai. Sehingga orang-orang yang terkena adiksi begini ini biasanya minta iba dari orang lain, minta belas kasihan dari orang lain. Minta perhatian dari orang lain, minta pengertian dari orang lain. Karena dia merasa dia adalah korban, Nah, kalau starting point kita dari itu, maka bisa-bisa tidak ada jalan keluar, saudara. Karena dia akan selamanya berada di situ. Selamanya akan berada di situ. Menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sebetulnya will kita bekerja? Bagaimana sebetulnya voluntas, ya, voluntas itu will, kehendak kita di dalam kita bekerja. Bagaimana sebetulnya itu terjadi?
Memang di satu pihak kita melihat adiksi itu mengikat seseorang, tadi kita sudah bahas ya, karena di dalam bentukan habit, di dalam pembentukan kalau sudah reduksi, habit yang reduksi menjadi adiksi ya, dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa keluar lagi di situ, terikat di situ. Tapi hari ini kita mau melihat kepada Tuhan Yesus. Kita sekarang mau melihat kepada Tuhan Yesus. Sehingga menjadi panggilan kita untuk imitasi dia. Seperti Paulus mengatakan, ikutilah aku, imitate me, sebagaimana aku imitate Christ. Seorang bapak gereja namanya Hughes St. Victor, dia mengatakan bahwa Kristus memiliki 4 will. Sebetulnya 2 will ya, yaitu divine will dan human will. Karena Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Tapi dia menguraikan human will menjadi 3 bagian. Ini yang menarik ya, ketika saya diskusi dengan seorang profesor di dalam ahli medieval filosofi, karena dia di sekitar tahun abad ke-11, abad 11, awal 12. Maka ada divine will, penegasannya terhadap justice. Ada human will, disebut rational will. Di dalam kaitan itu adalah obedience. Pitying will atau pietatis, piety, itu adalah compassion. Dan fleshly will atau bodily will, itu adalah nature. Jadi manusia mempunyai nature secara body, manusia mempunyai will yang berkenaan dengan compassion, manusia mempunyai rational will, dan kalau Kristus adalah divine will. Nah, bagaimana ini bekerja di dalam hidup Tuhan Yesus ya, waktu inkarnasi dia menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dia datang, anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita melihat adalah di sini rational will atau voluntas rasionis setuju dengan kebenaran, yaitu kebenaran dari keadilan ilahi melalui ketaatan. Jadi karena Yesus adalah anak Allah, berpadu dengan Bapa dan Roh, sehingga mereka satu kehendak. Jadi ketika Yesus diutus ke dalam dunia ini, dia full agree dengan ketetapan Bapa. Di dalam dia menggenapi keselamatan melalui ketaatan. Ini artinya divine will berpadu dengan rational will. Bagaimana dengan hidup kita? Dengan hidup kita bisa paralel juga. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita ditebus oleh darah Kristus. Kita menjadi children of God, Yohanes 1 ayat 12. Maka sebetulnya secara rasional kita dibukakan pikiran kita, mengerti firman Tuhan, dan kita agree dengan kebenaran Tuhan. Karena Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam kebenaran Tuhan. Jadi demikian dengan Yesus Kristus. Antara divine will-nya dengan rational will-nya dia agree melalui ketaatan. Tapi ada challenging. Ya, di dalam ayat Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini satu yang menarik. Kita masih ada dua will yang lain. Dan kalau kita padukan dengan perkataan Tuhan Yesus di sini, nah ini jadi menarik di dalam konteks pikiran dari Hughes St. Victor. Yaitu kita masih ada according to the flesh, voluntas carnis, secundum carnem, bahasa Latinnya. Jadi bodily will, ada bodily will. Nah, bodily will ini adalah bodily will yang meratap atas kejahatan melalui penderitaan. Fleshly yang dimaksud di sini bukan kedagingan, bukan, tapi nature, yaitu body aja. Jadi berapa kali kita melihat Yesus menangis ketika
dia datang ke tempat Lazarus yang sudah mati. Ayat yang paling pendek di dalam surah Alkitab. Jesus wept. Yesus menangis. Demikian pula dia menangisi Yerusalem. Jadi ada bodily. Kemudian kita melihat yang menarik adalah secara divine dan rational will consenting, artinya Yesus berpadu dengan Bapa. Tetapi secara body dia mengalami ada sedikit perdebatan, ya, pergumulan lebih tepat, dissenting, pergumulan. Seperti Yesus bergumul di Taman Getsemani, berpeluh seperti darah. Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, maka kita hidup dalam konflik. Konflik antara ketaatan dan antara pergumulan. Bukan ketidaktaatan, bukan. Tapi pergumulan. Kalau kita berhenti sampai di sini, maka kita melihat Yesus juga bergumul seperti itu. Jadi antara dia taat kepada Bapa, seperti dalam Ibrani dikatakan, dalam gulungan kitabmu ada tertulis tentang aku, dan aku datang. Taat, dia datang kepada kehendak Bapa. Tapi secara body, dia ada pergumulan. Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, saudara, hanya konflik. Dan kalau kita berhenti di dalam sampai di sini, dalam kaitan dengan masalah adiksi, maka kita akan hidup dalam konflik terus-menerus. Antara kita mau bebas, mau lepas, tapi antara akrasia yang kita tidak pernah bereskan. Antara kita mau bebas dengan habit-habit yang tidak pernah kita cek lagi. Apakah ini bagian dari melatih tubuh kita mendisiplin, atau bagian daripada ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Kita akan hidup hanya dalam konflik itu. Puji Tuhan, kita lihat, kita belajar dari Bapak Gereja ini, masih ada satu will lagi. Nah, ini yang menarik. Masih ada satu will lagi. Jadi tidak hanya berhenti ke rasional with consenting, artinya betul-betul mau taat, tapi bodily kita mengalami pergumulan. Apalagi Yesus tidak berdosa dan dia harus menanggung dosa manusia yang berdosa. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, buntu ini, konflik. Ya sudah. Jadi antara mau taat tapi bergumul. Nah, dalam hidup kita juga kalau kita berhenti sampai di situ, kita juga bisa stuck di situ, ya. Kita bisa buntu di situ. Antara kita mau mengasihi Tuhan, mau taat kepada Tuhan, tapi satu pihak body kita gentar nih melihat pandemi COVID-19, melihat tantangan-tantangan hidup kita, masa tua kita, apa yang terjadi di hari depan, kita bisa bergumul. Nah, ini bisa tidak habis-habis nih kalau dua ini kita biarkan terus-menerus seperti itu. Nah, kita bersyukur masih ada satu will lagi. Nah, ini yang menarik, yang saya ingin tegaskan di sini adalah satu will lagi ini. Yang menarik ini. Yaitu adalah secundum pietatem atau voluntas pietatis. Voluntas pietatis itu arti sigh deeply. Tarik napas yang dalam karena melihat adanya another evil. Tapi satu kalimat yang penting, through co-suffering. Nah, voluntas pietatis inilah yang luar biasa, saudara. Yesus men-exercise will voluntas pietatis ini dengan dia memang datang untuk co-suffering, untuk menderita bersama umat Allah ini, menanggung dosa umat Allah ini. Dia menetapkan hati untuk itu. Seperti dikatakan anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan, dalam kata menyerahkan itu dalam peristiwa sengsara dan kematian Yesus berulang kali bukan dalam Injil. Ia menyerahkan. Nah, ini yang kita seringkali abaikan nih, will yang ini dalam hidup kita. Co-suffering, compassion, compassion, menderita bersama. Yesus tidak mau dalam konflik itu kemudian dia biarkan terus-menerus terjadi.
atau dia akhirnya melekat kepada pergumulan dia, atau sekedar membabi buta dalam ketaatan dia. Tidak, tapi dia rela co-suffering. Dia rela melekat kepada Bapaknya, kepada maksud dan kehendak Bapaknya, dan dia rela menggantikan orang yang berdosa. Nah, prinsip ini yang coba kita harus latih disiplin dalam hidup kita. Ketika saudara mau taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara sebagai orang percaya terjebak dalam adiksi misalnya, saudara mau taat setia pada Tuhan, tapi saudara masih bergumul. Sekarang tanya, saudara mau ambil keputusan apa? Saudara mau co-suffering with whom? Karena itu masih ada satu lagi. Saudara dan saya tidak sekedar menjadi objek belas kasihan orang. Tapi kita sebetulnya juga bisa mengeksersis belas kasihan. Nah, belas kasihan itu kepada siapa? Kalau belas kasihan kepada diri sendiri, pity on me, kita akan semakin tenggelam. Karena kita hanya mengasihani diri. Tapi kalau kita co-suffering dalam maksud dan kehendak Tuhan, saya mau dibentuk oleh Tuhan, mendisiplin dalam anugerah Tuhan, kita akan beroleh pertolongan Tuhan di situ. Beroleh pertolongan Tuhan. Jadi masih ada satu kehendak yang perlu kita pikirkan, perlu kita perhatikan. Yaitu kita mau melekat ke siapa? Pada waktu kita mau taat, kita ada pergumulan, oke. Tapi setelah itu kita mau melekat ke siapa? Apakah kita sadar kita melekat sebagai ranting kepada pokok anggur? Maka dalam Roma pasal 8 ayat 17 Paulus mengatakan suatu hak yang luar biasa, kita dipanggil untuk co-suffering with him. Kita turut menderita bersama dengan dia. Sehingga kita tidak membiarkan kita kejebak ke dalam dilema itu. Karena kalau kita seperti Daud contohnya mungkin ya, kita lihat satu hal yang luar biasa. Ketika Daud berdosa menghitung tentaranya, itu Tuhan kasih pilihan mau mati karena penyakit sampar, mati karena pedang, mati karena bencana kelaparan dan sebagainya. Tapi Daud mengatakan, aku mau jatuh ke dalam tangan. Nah itu, compassion dia di situ. Compassion dia bukan soal matinya, bukan soal penderitaannya, bukan soal, tapi compassion dia tetap di dalam Tuhan. Aku mau jatuh di dalam tangan Tuhan. Nah, orang-orang yang adiksi ini harus disadarkan. You sekarang dilema nih, sudah masuk ke dilema adiksi. Antara you mau taat sama Tuhan, antara you bergumul, terikat terus. Sekarang decide dalam segala pergumulan kelemahan kamu, decide dulu hatimu. Arah hatimu mau kemana. Apakah seperti Daud mengatakan tadi, aku lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan. Nah, itu poin yang perlu kita bangun di dalam hidup kita. Will yang perlu kita bangun. Kita tidak sekedar hanya menjadi objek belas kasihan, tapi kita juga menjadi subjek yang rela mau co-suffering, melekat di dalam anugerah Tuhan. Sebagai bagian yang terakhir, saya akan jelaskan mengenai orang Samaria, saudara. Orang Samaria ini sebetulnya menarik ya dalam parable Tuhan Yesus, karena dia menolong dengan belas kasihan, compassion. Dalam bahasa Grekanya ekplaksiniste, an emotion which move a man to the very depth of his being. Bowel, gerakan dari seluruh perutnya, seakan-akan mau keluar itu belas kasihan. Jadi gambaran metafor dinamika body, emosi simpati terhadap keadaan orang lain yang memerlukan pertolongan segera, splaknizomai dalam kata kerjanya. Oke, tapi pertanyaannya begini, orang Samaria itu sebetulnya subjek atau korban, objek penderita? Kalau kita tahu secara sekilas orang Samaria itu kita anggap sebagai subjek. Tapi sebetulnya dia objek. Dia korban sebetulnya. Karena Tuhan Yesus pada akhir parable itu bertanya, dari antara ketiga orang ini, siapakah sesamamu manusia? Dan dia tanya itu bukan kepada orang Samaria, tapi kepada orang yang Yahudi yang terkapar itu.
Dan orang Yahudi yang terkapar itu tidak mau mengatakan orang Samaria. Karena dia saking bencinya, dia hanya mengatakan orang yang memberi pertolongan. Coba bayangkan. Jadi Samaria tetap tidak dianggap. Dalam seluruh konteks parable itu kita melihat yang jadi korban itu sebetulnya orang Samaria. Tapi si korban itu masih bisa exercise compassion. Itu luar biasanya. Dia tidak terjebak kepada adiksi permusuhan Samaria dengan Yahudi. Dia tidak terjebak kepada adiksi bahwa dirinya adalah perlu dibelas kasihani, menjadi korban kelemahan. Tapi dia bisa menyatakan belas kasihan kepada orang yang terkapar di tengah jalan ini. Nah, ini yang perlu kita sadarkan di dalam hidup kita. Sekarang kita mau melekat ke siapa? Mau melekat kepada siapa? Di dalam will yang Tuhan masih berikan kepada kita. Secara kerohanian, secara rasional, harusnya kita setia, taat kepada Tuhan. Tapi memang secara body, kita masih ada pergumulan. Masih ada pergumulan. Tapi ingat, kita masih ada satu lagi will yang disebut di sini adalah voluntas pietatis. Ketika kita tarik napas dalam, kita menarik napas dalam untuk diri kita sendiri, atau kita menarik napas dalam gara-gara saya kecanduan alkohol, saya merusak banyak orang yang saya kasih. Gara-gara saya hanya kecanduan, hanya untuk kepuasan diri saya untuk melakukan ini, saya sudah mengabaikan yang lain. Mari kita belajar mengeksersis sehingga kita mempunyai hidup yang lebih komprehensif secara menyeluruh. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap menjadi dorongan kita memikirkan lebih lanjut, karena sekali lagi saya akui tema ini sangat besar, tapi saya harap menjadi dorongan kita, menstimulasi kita melihat kasih karunia Tuhan. Saya serahkan kembali ke Saudara Iwan. Ya, Pak Ali, terima kasih banyak. Saya merasakan kedalaman dan kelimpahannya, dan mungkin tidak cukup sekali untuk mendengarkan tema ini. Bersyukur nanti rekan kita Tony Avandi akan menaruhnya di dalam YouTube RWF, sehingga kita bisa mengulangnya. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa bertanya melalui fasilitas raise hand, tapi tadi masih ada pertanyaan yang tertunda, Pak Ali. Di sesi kedua tadi ada satu istilah personal disorder. Ada yang bertanya apakah personal disorder termasuk di dalam adiksi juga. Itu dulu, Pak Ali. Ya, memang pada umumnya istilah addiction itu dipahami sekaitan dengan mental health, dalam kaitan dengan medicine, ya, medical. Kebanyakan pada umumnya seperti itu. Tapi terakhir saya membaca satu buku dengan judul The Myth of Addiction, karangan seorang yang cukup kontroversial dalam buku itu, yang ditulis beberapa tahun yang lalu. Dan dia mengatakan bahwa sebetulnya yang addict itu bukan brain, tapi yang addict itu adalah the whole person. Karena pada umumnya orang kemudian mengkaitkan kalau ada kerusakan di dalam brain. Tentu memang addiction ada kaitan dengan fisik, mental, spiritual, dan memang sebagainya. Tapi kita tidak memang masuk ke daerah situ. Tapi dalam buku The Myth of Addiction, menariknya adalah dia mengkaitkan bahwa masalah addiction itu masalah orang secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sekedar gangguan pada otaknya misalnya. Ya, ada disorder pada otaknya, tapi secara keseluruhan. Sekarang ini dikembangkan untuk menolong orang-orang yang mempunyai pergumulan-pergumulan seperti itu diperlakukan secara lebih menyeluruh. Kalau hanya dikaitkan dengan masalah brain, maka jawabannya hanya medicine, hanya obat sebetulnya, tidak ada jalan lain. Tapi memang masalah berapa tahun yang lalu anak saya diterima di Pharmacology U of T, meskipun dia tidak ke sana. Tapi sempat saya ketemu dengan profesornya, ternyata dia seorang Kristen dan khusus dia mendalami proyeknya adalah obat-obat untuk psiko itu ya, untuk masalah-masalah psychiatry. Dan dia sendiri mengakui memang betul-betul perlu terobosan, ya perlu terobosan yang lebih komprehensif. Jadi memang hari ini kita tidak masuk ke dalam
personal disorder secara kaitan dengan mental health, tapi lebih ke arah bagaimana kita sendiri, karena saya melihat sebagai orang yang berdosa, ya, setiap kita ada persoalan, sebetulnya ada persoalan di dalam kejiwaan kita, di dalam the sinful world. Cuman memang ada persoalan yang seperti kalau saudara periksa penyakit saudara, setiap kita pasti ada kelemahan tubuh, meskipun secara pemeriksaan masih dalam batas toleransi, tapi sebetulnya toleransi gede juga, ya. Misalnya saudara tekanan darah tinggi antara sekian sampai sekian, panjang bener itu, betul. Jadi kita merasa menyenangkan diri, sudah aman ini, harus tanya Pak dokter itu. Tapi ternyata sebetulnya juga tidak bisa terlalu eksak. Jadi memang kita memerlukan lebih komprehensif pemahaman. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Wilson buat pertanyaan tadi. Dari Cecep juga ada pertanyaan yang menyangkut satu tokoh Kristen apologet yang bernama RZ yang mempunyai juga persoalan ini ya Pak, di spa-nya itu ya, tentang habit itu. Gimana Pak Ali? Tentu kita tidak dalam kondisi menghakiminya, tapi menjadi satu tema yang kita buat reflektif kepada diri kita. Habit apa yang perlu kita munculkan supaya hal ini tidak berulang lagi. Silakan Pak. Iya, iya memang saya pada waktu peristiwa itu di awal terjadi, saya banyak diskusi dengan kawan-kawan saya di sini, berbagai tentu analisa, pandangan, ya. Tapi saya dalam kaitan dengan tema kita adiksi ini, saya melihat salah satu pergumulan seorang pria. Ketika seorang pria itu sukses, ya, sukses sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, sukses. Seringkali tubuhnya itu menuntut kepuasan bukan dari suksesnya itu. Nah, itu yang terjadi. Misalnya katakan seorang laki dia sedang memburu dapat proyek misalnya. Dia berjuang setengah mati, dia berusaha setengah mati, akhirnya dia sukses dapat proyek itu. Tapi anehnya itu seringkali kesukaan dia itu bukan hanya di soal proyeknya dia dapat. Oh, tentu memang dia senang, tapi bukan itu yang utama. Mungkin yang utama adalah ketika dia pulang ke rumah, istrinya menyambut dia. Istrinya menyambut dia, memeluk dia, udah, mungkin itu saja cukup. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi pada waktu kita sukses kepada sesuatu hal itu, kita harus ngecek sebetulnya, nah itu, knowing right bisa doing wrong di dalam konteks akrasia. Kalau tidak hati-hati kita bisa kejebak akrasia. Karena kita sudah merasa jalur saya sudah benar. Jalur saya sudah benar. Jalur saya sudah benar. Saya tidak jalan yang salah. Jalur saya sudah benar. Bisa dia rasionalisasikan apa yang dia lakukan. Dia bisa rasionalisasikan. Dan kadang-kadang memang media menjudgment juga terlalu heavy. Padahal juga dia bisa rasionalisasi. Bisa. Jalannya sudah benar. Tapi persoalannya kejebak get it wrong. Jadi get it wrong. Pada waktu, saya ingat sekali pada waktu saya masih sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang itu, tahun ketiga dan keempat kalau tidak salah saya dibebaskan dari praktek 2 bulan karena saya diizinkan memimpin letret karena undangan letret cukup banyak. Jadi selama 2 bulan itu sudah selesai untuk memimpin letret. Dan saya betul-betul mengalami itu pelajaran yang berharga. Kadang-kadang satu letret remaja nakalnya luar biasa. Lalu setelah selesai letret, puji Tuhan, mereka jadi tenang, mereka bisa terima Tuhan, luar biasa. Tapi pindah lagi ke letret yang satu lagi, nakal lagi. Wah, itu lelah sekali. Dan ketika sudah lelah, lalu saya mulai belajar di situ. Apa yang dapat memuaskan? Ya, dan itu yang bahaya sekali. Kalau kita tidak ada joyful di dalam pelayanan itu sendiri, tidak joyful di dalam seluruh dari awal sampai akhir. Kita tidak hanya memikirkan akhir kalau sudah sukses.
kalau sudah mencapai sesuatu, saya bisa dapat apa? Nah, itu yang bahaya sudah. Tapi harusnya kesukaan itu dari awal, sejak Tuhan panggil dari alfa sampai omega, termasuk di dalam proses itu pun. Sehingga kita waspada jangan sampai tersimpang menjadi get it wrong. Ya, jadi saya harap itu menjadi satu learning buat kita juga bersama-sama. Thank you untuk pertanyaan. Terima kasih Pak Ali. Wah, sangat limpah ya. Bu Rahel, terima kasih tulisannya di chat. Apakah Bu Rahel bisa buka video dan ini bertanya langsung? Lalu saya sebenarnya juga melihat Ibu Magdalena ada di sini. Juga ada beberapa pendeta, silakan. Oh, ini ada raise hand dari Ricky. Tapi Ricky terlebih dahulu, setelah itu baru Bu Rahel ya. Ricky, silakan buka mikrofonnya. Waktunya tinggal sebentar lagi, jadi mohon efektif. Oke, makasih. Pak Li, saya mau langsung nanya di topik kita begitu ya mengenai ini ya. Saya jadi teringat saya dengan background dari musik, saya coba bawa gitu Pak ya. Jadi kalau di dalam musik tuh ada konsep di dalam kita mencipta satu karya itu ada konsep tense and release gitu ya. Ada satu ketegangan dan kelepasan gitu Pak ya. Justru dengan konsep tense and release ini malah jadi membuat satu karya itu indah gitu ya. Kalau nggak ada konsep ini malah jadi yang nggak ada artinya gitu, biasa-biasa aja gitu. Nah kalau dikaitkan dengan topik kita ini gimana nih Pak nih gini konsep tense and release ini Pak? Terima kasih. Menarik karena musik itu gimana jelasinnya? Jadi musik itu apa ya? Jadi jadi mengangkat drama kehidupan kita di dalam satu seperti film gitu ya, seperti film. Jadi mengangkat rangkaian kehidupan manusia itu menjadi satu rangkaian yang utuh dari awal sampai akhir. Sedangkan hidup itu kan panjang. Hidup itu nggak bisa disimpulkan sebetulnya. Gitu. Tapi toh kita simpulkan. Misalnya kita simpulkan dengan musik. Sehingga musik perlu ada tadi ketegangan, karena itulah bagian dari realita hidup manusia. Kalau dia cuma ambil part daripada yang tenang aja mungkin jadi nggak menarik. Jadi dia harus padukan. Jadi thank you untuk itu. Jadi menarik juga. Jadi sehingga musik sangat penting dalam kehidupan kita karena mewakili sebetulnya dinamika kehidupan kita. Sama seperti katakan kita nonton film drama ya. Jadi kalau saya melihat misalnya saya diskusi dengan beberapa teman kalau drama-drama Chinese itu sangat real, very real sekali. Kadang-kadang ekstrim real dalam kehidupan sehari-hari yang dia angkat. Tapi harus mencakup seluruhnya pengalaman, baru dinamis. Kalau Korea lebih imajinatif karena dia demokrasi, lebih bebas, berani berpikir apa saja. Kalau Jepang agak sedikit darkness seperti film-film Friends. Jadi mewakili kebudayaan, tapi ada semua unsur di situ. Kalau nggak menarik. Jadi sehingga musik bisa mewakili ekspresi daripada kehidupan kita. Kadang-kadang maka itu kita tidak bisa mengatakan panjang lebar, tapi melalui musik bisa keluar semua itu. Thank you, Ricky, untuk tambahan. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, jadi kita lihat ya, drama Korea juga bisa bikin adiksi minimal ya. Mesti hati-hati juga. Pak Ali, ada tulisan dari Ibu Rahel di Bandung, apakah terapi-terapi yang kita alami itu juga memang cara keluar, jalan keluarnya? Ya, mungkin Iwan saya tanya langsung aja supaya jelas. Nah, itu dia. Silakan Bu. Ya. Pak Li, saya mau tanya, kan adiksi yang tadi kita bicarakan ini, Pak Li memberikan jalan keluar bagaimana kita keluar dari adiksi. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan terapi-terapi yang dilakukan oleh psikologi Kristen untuk keluar dari adiksi, Pak? Itu menjadi pertanyaan saya. Saya menemukan memang beberapa artikel berkenaan dengan terapi-terapi adiksi ini. Tapi memang kali ini saya tidak teruskan ke sana, Ibu Rahel. Saya tidak teruskan riset saya ke sana karena pendekatan kita adalah secara worldview, jadi lebih ke arah membuka wawasan terlebih dahulu.
membuka wawasan terlebih dahulu. Jadi kalau prinsip-prinsip ini bisa kita olah sehingga menjadi terapi yang lebih komprehensif, saya rasa bisa membantu menolong. Sometimes kadang-kadang memang ada orang yang perlu dituntun. Ya. Ada kadang-kadang kita membaca sesuatu, mendengar sesuatu, kita langsung bisa bangun. Tapi ada yang memang perlu dituntun. Tapi secara intinya adalah yaitu tadi, bagaimana kita mengatasi masalah akrasia, mengatasi masalah habit, mengatasi masalah will, sehingga orang itu tidak seumur hidup dia dituntun, gitu. Sehingga dia bisa wake up, bangkit, dan menjadi blessing buat orang lain. Jadi kali ini memang saya tidak teruskan ke arah beberapa terapi. Thank you, Bu Rahel, untuk pertanyaan. Terima kasih, Ci Rahel. Ada satu pertanyaan juga dari Ibu Magdalena. Apakah Tony bisa tolong ditampilkan, Ton? I want to ask about how if a person had a traumatic in his childhood of having an abuse, father and fatherless. So he had no skill in building a relationship to God, to self, and to others. Thank you, Ibu Magdalena. It's very good question. Saya baca di majalah juga Psychology Today kalau tidak salah, dikatakan 75% orang yang addiction itu pernah ada latar belakang trauma. Ada belakang trauma. Dan menariknya sekali, kata trauma itu akar katanya artinya wound, luka, ya, luka. Jadi ada luka memang. Jim Altuis, kalau saudara pernah ingat nama itu, dia bikin buku Beautiful Race. Terakhir dia bikin artikel di dalam fast script untuk Brian Walsh mengenai mengatasi trauma, memang mengatasi trauma. Jadi cukup menarik apa yang dia bahas, tapi tetap pada akhirnya saya melihat memang compassion ini nih, kita compassion ini menjadi satu yang menarik. Jadi harap ada orang-orang di sekitar dia yang bisa compassion dengan anak orang ini yang trauma, dengan tujuan supaya will piety tadi, will yang ada pada diri dia itu juga bisa bangkit, bisa bangkit. Saya pernah ketemu dengan seorang anak remaja yang benci sekali papanya karena dia melihat papanya abuse mamanya, jadi trauma dia. Tapi waktu datang ke tempat retret, dia nakalnya luar biasa, melawan terus. Dan saya mengatakan kepada dia, saya mengatakan sebetulnya kamu tidak benci papamu karena tingkah lakumu sama sebetulnya dengan papamu. Kamu menyatukan diri dengan papamu, you nggak ada pilihan lain. Jadi kalau you nanti punya istri juga akan sama lagi story-nya. Dia tantang saya dengan agak sedikit berteriak. Apa pilihannya, Pak? Apa ada alternatif lain? Waduh, challenging juga buat saya. Saya bilang, so beri saya waktu 1 malam ini. Karena itu di retret, itu hari yang kedua. Masih ada hari keempat. Jadi saya bilang, beri saya semalam ini, besok kita ketemu lagi. Karena dia mau sesuatu gambaran yang realistis. Jadi kadang-kadang seseorang yang dalam trauma itu tidak punya wawasan ya mengenai bagaimana hidup sebetulnya yang berkelimpahan di dalam Kristus. Kita kalau story kita mengenai penderitaannya, maka kalau kita menceritakan mengenai Jumat Agung lebih powerful kita. Begitu resurrection kita bingung. Terus terang saya bergumul sekali, saudara, khotbah resurrection itu. Seperti apa ya? Kalau penderitaan kita gampang menyatukan diri dengan penderitaan, meskipun kita tidak suka menderita, tapi kita lebih mudah memahami. Tapi bagaimana dengan resurrection? Nah, itu yang mungkin membangkitkan harap compassion yang bisa kita berikan kepada dia, bisa menularkan supaya dia mulai ada compassion dengan orang lain. Dan saya harap dari situ dia bisa keluar dari traumanya. Ya, sampai segitu Ibu Magdalena. Karena ini suatu tema yang sangat serius memang, trauma itu. Saya harap next time kita bisa adakan riset lagi mengenai tema itu. Thank you.
Ya, terima kasih Pak Ali. Wah, kita sudah mendapat banyak dan mungkin juga perlu mengulanginya lagi pada masa-masa berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Kristus, ada beberapa pengumuman ya yang kita perlu perhatikan atau kita lihat bersama. Yaitu Bapak Ibu kalau mau melanjutkan bahan-bahan dari pertemuan kita, itu tadi udah dikatakan di depan ada YouTube yang kita bisa akses juga ya di IREC Trinity Church tanggal 22 Agustus. Bapak Ibu boleh memasukkan kata IREC Trinity Church sebagai kata kuncinya di YouTube, lalu melihat yang tanggal 22 Agustus dan boleh juga melihat yang lain tentunya ya. Kemudian nanti rekaman kita ini akan ditaruh di Reformational Worldview Foundation. Jadi dimasukkan dengan kata kunci RWF dan Pendeta Yosua Ali, tentu akan bisa sampai di YouTube yang isinya banyak ini, karena saya lihat yang Pak disampaikan ini tidak bisa lepas dari sesi-sesi sebelumnya tentang anxiety, tentang depresi, dan juga ada sesi dari rekan-rekan di Kalam Kudus yang menceritakan juga tentang 15 aspek dan juga tentang calling. Itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita untuk bisa berespon kepada Tuhan. Tadi ada kelas berikutnya yang akan disampaikan mungkin dalam tahun ini, ada pertemuan yang sifatnya conversation seperti ini satu kali lagi ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau sedikit kita interaksi ya, teman-teman coba siap-siap ya, kita interaksi. Seandainya ada kelas Worldview 1 bulan sekali, yang mau ikut silakan raise hand, coba melatih respon ya. Apakah teman-teman kalau diadakan kelas ya cukup banyak responnya ya. Jadi kalau sampai ada kelas tentang Christian Worldview 1 bulan sekali, Bapak Ibu yang raise hand ini bersedia ikut ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Terima kasih, dan sampai kepada penutup. Sekali lagi dengan hormat minta Ibu Rahel untuk menutup kita di dalam doa syukur dan menutup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kami memiliki Roh Kudus yang akan terus menolong kami dan memimpin hidup kami. Supaya apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi masalah-masalah kami, boleh di dalam pimpinan Roh Kudus kami boleh memeranginya. Sehingga kami boleh keluar dari adiksi-adiksi yang kami mungkin sadari maupun tidak sadari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Pak Li, yang boleh menyadarkan kami, menegur kami, dan mengajar kami. Supaya kami boleh mulai sekarang belajar. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dan mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Supaya kami boleh ada perubahan di dalam karakter dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kesaksian kami untuk menceritakan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan sudah memakai Pak Li yang menjadi alat Tuhan yang menolong untuk supaya jiwa kami boleh melalui kami belajar untuk memerangi dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur karena selalu ada harapan, ada anugerah Tuhan. Sehingga kami dimungkinkan mengalami kebebasan dari belenggu-belenggu dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Bu Rahel, terima kasih Pak Ali, terima kasih para fellows. Kita tidak ada kebiasaan foto, tapi kalau mau buka kamera silakan buka kamera ya. Siapa tahu ada yang foto.